Nah ini yang mungkin sebelum pandemi juga kita sudah terbiasa dengan gadget ya, apalagi dalam pandemi saat kita, dibatasi ya, ruang lingkup kita beraktivitas, kadang gadget udah menjadi seperti, apa ya, sesuatu hal atau barang yang nggak bisa kita tinggalkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman-teman dengan saya Riki Ahmad Diansyah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita selalu diberi kesehatan ya, nikmat sehat, apalagi dalam keadaan masih pandemi sekarang ini, kita diwajibkan ya untuk, eee, melakukan protokol kesehatan di setiap aktivitas ya, tentunya apalagi kalau aktivitasnya itu ya emang bersinggungan dengan banyak orang. Jadi kita bisa melakukan itu insya Allah bisa memberikan, dampak yang baik untuk, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya kesehatan lebih penting daripada kita nanti terpapar oleh virus ya yang ada dalam abad ini yang, berdampak kepada seluruh manusia yang ada di, dunia ini, di bumi ini, virus corona ya. Tapi insyaallah, kita semua lagi berikhtiar ya, divaksin, protokol kesehatan diberlakukan insyaallah mudah-mudahan setidaknya bisa melindungi kita dari penyebaran, virus tersebut. Baik, gimana, teman-teman, hari ini tanggal 29 September 2021 tepatnya jam 8, saya melakukan, rekaman ya, video mudah-mudahan dengan media YouTube ini kita bisa silaturahmi. Nah, kalau berbicara setiap bulan September itu eee, bulan September itu tanggal 30, kita kalau waktu dulu itu kalau yang seangkatan saya ya, angkatan kelahiran 80 selalu disuguhkan, dengan film-film, dengan salah satu film ya, Gerakan 30 September G30 SPKI. Sejarah mencatat bahwa kita negara Indonesia pernah mengalami, kejadian yang, tidak diduga ya, salah satu parpol pada waktu itu, Partai Komunis, apa, melakukan kudeta ya, dengan melakukan pembunuhan terhadap para jenderal, pada pemerintahan Presiden Soekarno pada waktu itu. Mudah-mudahan tidak terulang lagi dan almarhum, mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke kita tinggalkan dulu ya. Sebenarnya bukan itu sih temanya, tapi kebetulan kita, berada dalam momen, tanggal biasa, film itu diputar pada waktu ke belakang dan sekarang sepertinya itu digalakan lagi. Baik, yang penting kita jaga NKRI ini, apalagi kita generasi penerus bangsa yang harus menjaga kedaulatan negara Republik Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, teman-teman, saya mau, berbagi pengalaman nih. Kalau, di waktu pandemi ini pasti para kaum pekerja seperti saya ya, yang kadang, perlu, wajib untuk keluar rumah setiap kita beraktivitas.
Kadang kemarin itu pas pemerintah memberlakukan PPKM ya, karena waktu-waktu ke belakang 4 atau 5 bulan ke belakang itu emang penyebaran virus corona hampir-hampiran tidak terkendali ya. Makanya pemerintah dengan sigap ya melakukan strategi PPKM di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Ada tingkatan-tingkatan ya, yang eee, teman-teman ya yang kita ketahui bahwa Lapland itu mulai dari 4, 3, 2, 1. Jadi kita mulai di level 4 tuh. Banyak pengecualian, banyak pembatasan kita ketika melakukan aktivitas di luar. Jadi eee, ada hikmahnya juga gitu ya. Ada kebiasaan yang mungkin ini menjadi pola kehidupan atau pola kerja di saat ini gitu ya. Misal, kita mulai terbiasa dengan istilah meeting virtual ya, yang sebelum pandemi mungkin nggak pernah dilakukan gitu kan. Tapi di saat pandemi kita dipaksa untuk melakukan itu gitu dan akhirnya terbiasa gitu kan. Kita melakukan meeting secara virtual, banyak aplikasi yang menyediakan seperti Zoom, Google Meeting, seperti itu. Bahkan seminar-seminar pelatihan pendidikan dalam kondisi seperti ini ya sering dilakukan dengan metode seperti itu, jarak jauh lah intinya. Nah, ini menjadi mungkin kedepannya ini menjadi pola pola kerja ya, pola hidup ya, karena itulah salah satu bentuk adaptasi kita untuk kita tetap bertahan, seperti itu. Nah, terus yang keduanya, nah ini yang mungkin sebelum pandemi juga kita sudah terbiasa dengan gadget ya, apalagi dalam pandemi di saat kita dibatasi ya, ruang lingkup kita beraktivitas, kadang gadget udah menjadi seperti apa ya, sesuatu hal atau barang yang nggak bisa kita tinggalkan. Coba, contohnya saya gitu kan ya, pasti dalam sela-sela kesibukan, apalagi dalam sela senggang, handphone menjadi hal yang emang nggak bisa ditinggalkan. Pasti kita pegang handphone, buka-buka, eee, kita masuk ke aplikasi biasanya Instagram atau Facebook ya, kita scroll. Kadang tanpa disadari cukup banyak juga ya waktunya yang kita lakukan untuk itu gitu kan. Ya yang saya dan saya sering juga dengan teman-teman sama ya seperti itu, dan sepertinya ini perlu kita waspadai juga ya, jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang emang kurang bermanfaat. Justru adanya dunia digital harus kita manfaatkan, banyak hal yang bisa kita manfaatkan seperti untuk bisnis, memanfaatkan kita untuk banyaklah hal-hal positif ya, ketika dunia digital ini bisa dimanfaatkan. Saya teringat pernah ikut seminar sebelum pandemi ya, ada istilah pencuri waktu. Mohon maaf, saya izin dulu sambil minum jahe hangat, produk asli Pangandaran, mantap. Sampai mana ya tadi ya? Jadi, oh iya, saya pernah ikut salah satu seminar sebelum pandemi, ada istilah pencuri waktu ya. Nah ini salah satu yang bisa mencuri waktu kita adalah ketika kita terlena main gadget.
ya. Kebayang lah, misalkan gini, kan kadang kita lihat HP, simpan, selang berapa menit kita lihat lagi. Kita hitung-hitungin aja ya, kalkulasikan. 1 jam aja, 1 jam misalkan, kita lihat HP itu bolak-balik ya 15 menit lah. Terus aktivitas kita dalam sehari itu dikurangi tidur, ya kita tidur paling jam pol-polan ya jam 10, normalnya jam 10. 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 9 jam kita harusnya, 8 lah, 8 jam harusnya kita tidur. Ya, coba kita meluangkan HP berarti tadi 8 ya. 8 jam. Berarti kita ada berapa? Ada 16 jam ya. 15 menit kali 16 berapa? Hampir hampir 20 apa? Coba kita hitung ya. 16. Oke. Hampir berapa ya? Hampir 19 jam ya. Hampir 19 jam kita ternyata melakukan aktivitas akses gadget gitu ya. Jadi mohon maaf nih kalau salah perhitungan saya. Jadi yang saya maksud kemungkinan besar kita bisa saja waktu istirahat kita lebih sedikit daripada main HP gitu. Jadi itu yang pertama. Yang dikategorikan pencuri waktu. Yang kedua adalah hindari kita melihat film yang berseri gitu. Ya kalau di Indonesia itu mungkin sinetron ya. Tapi maksudnya gini, nggak apa-apa sih, cuman kita harus tahu waktu juga gitu kan ya. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, ya kita harus bijak lah memanfaatkan gadget dan melihat tayangan yang emang yang perlu disesuaikan. Ini pengalaman saya aja, saya juga lagi berusaha mungkin solusi ya. Kita berbicara solusi bagaimana ya. Nah, ini terkait masalah akses di handphone. Kadang saya kalau pas mau tidur dimatiin aja. Dimatiin. Kadang emang udah terbiasa, kadang lihat tapi ya udah kita komitmen. Terus kalau di kerjaan, kalau biasanya kan Instagram ya, suka lihat scroll gitu kan. Terus orang kalau di Instagram saya kalau di kerjaan kalau emang udah terdesak nih pengen lihat akses Instagram atau Facebook, saya lebih cenderung menginstal Instagram web ya. Jadi yang saya alami emang itu simpel gitu ya. Jadi menahan kita untuk berbuat banyak gitu, seperti itu. Jadi itulah teman-teman ya, bukan saya menggurui, tapi itu saya alami. Untuk saya juga mudah-mudahan menjadi sharing untuk rekan-rekan ya, bahwa sesuatu hal yang berlebihan tidak baik ya. Apalagi kita sudah berkeluarga, punya anak, ya kita harus menjadi contoh. Oke, ketemu lagi dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.